Value investor, orang yang bottoms up itu sangat kecil populasinya, 5-10% aja. Nah, kebanyakan itu tops down. Uang-uang di dalam dunia ini kebanyakan yang sovereign fund apa semua mereka tops down. Kalau value investor dia akan bottoms up. Dia akan lihat dulu opportunity ada di apa dan dia akan lari ke sana. Banyak orang perdebatin ya, is value dead atau apa. Gua rasa value itu gak akan mati karena lebih dari 50% orang yang basing Shanghai itu naik kereta, bukan pesawat lagi. Dan itu sangat-sangat profitable. Jadi KCIC ini sebenarnya kita nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi yang Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta, sama gue Vincent. Kali ini kita ada Chris Angkasa, Yes! langsung aja. Yes. Thank you. Teman-teman. Ini kalau belum terlalu familiar sama Chris, kita kasih background lah dikit ya. Boleh. Chris Angkasa ini adalah founder dari Indonesia Value Investor Forum. Ya, itu dulu pertama kali kita ketemu ya, tahun 2018 ya, 2019 yang event itu. 17-18. Iya, kayak itu udah 18 kayaknya itu yang udah terakhir itu. Iya. Iya. Terus Chris juga investor startup. Betul. Terus dia juga komisaris di beberapa perusahaan startup juga ya. Betul. Pokoknya multi segmen lah. Tadi dia bilang dia mau mengubah image-nya dari seorang investor menjadi pengusaha UMKM. Karena terlalu toksik iklim investasi kita. Karena dia baru bikin roti. Oh iya. Roti dan burger. Jadi ini Chris Angkasa ya. Chris, welcome. Welcome back ya. Thank you banget Iya. untuk jebakannya. Gue bilang si Chris mau main ke kantor, nggak gue bilang syuting. Jadi gue ajak aja. Lumayan dapat satu episode. Kita mulai dari mana cemonnya? Obrolan mengenai transformasinya dia. Iya kan. Dia paling gampang tuh ini. Paling gampang adalah Chris ini S2-nya adalah S2 teologi. Lu tau nggak? Filosofi. Iya, teologi. Dari belajar agama, lu jadi investor. Ini lu udah kayak sarjana agama jadi ustadz lo. Harus sarjana agama jadi PNS ya. Iya. Gimana ceritanya lu bisa jadi seorang teologi? Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat hidup kan gue percaya itu ada satu universal truth lah yang sebenarnya kalau kita lihat dari sini hilirnya kan kemana-mana, mau ke finance mau kemanapun juga. Jadi sebenarnya gue dari dulu ya ini aja terus kan. Jadi sebenarnya mau bilang ya kalau kita bilang ilmu ya, keilmuannya kan misalnya ada sains. Di atas sains sebenarnya kan ini tergantung orang ya. Di atasnya kan ada filosofi juga, yang itu bisa menjembatani culture yang berbeda gitu loh. Nah jadi memang dari awal saya pikir oke lah, saya mau spend waktu dan waktu itu memang ada satu jeda di mana gue bilang gue harus seriusin ini sebelum gue lihat ke lain. Karena kalau kayak pohon ya, akarnya dulu harus di tempat yang benar. Karena kan kalau kita udah masuk ke tiap dunia pasti yang jadi pertanyaan ya apa itu benar salah, gimana kita mengambil keputusan. Nah kalau kita gak ada akar yang benar ya, itu ujung-ujungnya misalnya saya di finance misalnya atau di investment, ya ujung-ujungnya whether decision ini buat gua makin kaya atau enggak. Dan itu kan sebenarnya kan bahaya banget ya. Makanya di US banyak orang itu bilang kenapa semakin belajar di dalam pebisnis itu semakin tanda kutip orang yang bilang kapitalis. Sehingga mengambil keputusan-keputusan ya wajar kalau memang pengambilan keputusannya berdasarkan profit and loss gitu. Sama lah kayak hidup ya. Hidup kalau saya dulu pernah ada satu quote saya bilang kalau kita gak punya nilai yang lebih tinggi ya, higher value. Nah buat tiap orang kan beda ya higher value itu apa. Tapi kalau kita gak ada itu, kita akan ambil segala sesuatu berdasarkan Untung rugi. Berdasarkan mana yang memberikan nilai monetary yang tertinggi. Dan kita tahulah kalau misalnya ujung-ujungnya itu kan itu sia-sia sebenarnya. Panggilan buat kalian pebisnis cerdas, Paper.id menghadirkan event bisnis dan finance terbesar tahun ini, yaitu Paper Unfold, tanggal 15 Oktober 2025 di The Casablanca, Jakarta. Nah, mengusung tema Rooted in Legacy, Rising with Technology, kita di sini bisa sama-sama belajar kalau legacy bisnis itu bukan buat ditinggalin, tapi justru bisa diperkuat dan berevolusi dengan teknologi supaya bisa lebih relevan di masa depan. Nah, di sini kalian bisa ketemu dengan lebih dari 1.000 decision makers, business leaders, bahkan sampai menteri juga hadir bareng di sini ya. Berbagi insight dan membuka peluang kolaborasi sekaligus juga networking. Nah, dapetin tiketmu sekarang di paperunfold.id. Nah, buat kalian diskon hunter khusus buat followers Big Alpha, nikmati diskon 30% dengan kode UNFOLDBA. UNFOLDBA buat 20 orang tercepat. Jangan sampai tinggalan ya.
Nah, gua dari kemarin waktu kepikiran ngajak lo di episode ini, gua punya satu pertanyaan ya. Lu kan sebagai founder ya Indonesia Value Investor Forum. Kalau kita ngelihat di bursa US itu kan Mag 7 itu valuasinya udah nggak masuk akal ya. Benar. Terus di Indonesia juga IHSG nyentuh 8.000 gara-gara emiten-emiten yang kena steroid. Ya kan? Itu istilah gua. Nah, menurut lu value investor sudah mati kah? Ya. Is value investor dead? Ya. Ini pertanyaan yang mungkin kalau di dalam karir saya mungkin udah 3 kali 4 cycle ketika orang tanya is value dead gitu kan, bahkan waktu COVID itu pertanyaan itu keluar juga. Nah tapi memang kalau dari sisi saya value investing itu sebenarnya kan satu filosofi. Ketika kita berinvestasi dasarnya apa? Nilai. Nah yang saya rasa orang sering salah kaprah adalah ketika dia lihat nilai itu disamakan dengan metrik-metrik tertentu. Harga misalnya. Harga sama nilai beda. Iya, rasio. Atau rasio-rasio. Dulu itu yang paling sering itu orang yang kalau misalnya saham yang dianggap PB rendah atau PE rendah itu dianggap value. Nah itu by itself itu sebenarnya juga belum tentu benar. Misalnya saham yang misalnya perusahaan pertambangan yang PE-nya rendah, orang bilang murah. Ya kebetulan kalau lagi cycle-nya lagi naik, earning-nya kan gede, kelihatan PE-nya rendah. Nah kita normalize gak gitu sebagai investor. Nah sebagai value investor kita harus normalisasi itu. Makanya kita cek bisnisnya apa, kenapa seperti itu. Dan itu secara klasik ya value investing itu dulu ya kita bergantung dengan apa yang sudah ada masa lalu, laporan keuangan, itu sumber paling banyak yang diambil tersedia secara publik. Nah, tapi dari sana terkadang kita juga harus bertanya, ada perusahaan di mana income statement-nya itu atau financial statement-nya itu tidak bisa membantu kita untuk mengerti value perusahaan di masa mendatang. Misalnya perusahaan-perusahaan turnaround atau perusahaan yang bakal sunset misalnya. Ya, misalnya kalau ada perusahaan kita lihat, oh ya selama ini setahun misalnya 1 T. Nah, kalau tiba-tiba misalnya ya industri rokok, mungkin 2 tahun 3 tahun lalu kita orang bilang, wah ini masih bagus, ini murah nih. Tapi ternyata kita lihat di masa depan yaitu sekarang ya, itu makin mati karena policy yang mungkin tidak beneficial buat mereka. Nah, apa yang bisa membantu kita tanda kutip menerawang? Nah, tentunya ketika kita prediksi forecast ya, pasti ada forecasting. Nah, saya prefer cari yang lebih mudah ditebak. Karena memang di dalam finansial itu tidak semua itu kita bisa tahu. Nah, terkadang ada orang yang mempunyai informasi lebih atau edge ya. Misalnya mungkin sekarang ya sekarang banyak misalnya soal pembangkit listrik tenaga sampah. Itu juga lagi hot. Atau misalnya perdagangan karbon. Kan renewable. Nah, atau nikel misalnya beberapa tahun terakhir. Nah, itu gak akan terrefleksi di laporan keuangan. Karena itu belum ada, bisnisnya belum jadi gitu. Nah, artinya orang-orang yang bisa mengertinya kemungkinan besar ada orang yang lebih cari tahu atau orang-orang yang di dalam industrinya. Info ordal gitu maksudnya. Itu belum tentu ordal loh. Misalnya kalau misalnya hari ini saya melihat saham rokok. Kalau saya tanya distributor rokok, penjualan lo gimana, itu bukan ordal, tapi orang di dalam industri. Beda ya itu ya. Nah, tentunya kayak misalnya lah kayak kita mau hari ini kita mau ngerti ekspor emas misalnya. Carinya kemana? Belum tentu harus di perusahaan. Kalau ekspor perusahaan kita kan bisa cari nih misalnya di cukai atau apa, itu kan pasti ada fee. Nah, orang-orang di sana bisa nggak kita dapat informasi? Atau misalnya emiten properti misalnya. Kita mau ngerti ya kita lihat. Nah, itu adalah kemampuan kita untuk mencari informasi nomor 1 sama nomor 2 untuk bisa judge informasi mana yang relevan. Nah, jadi ketika kita bicara value ini adalah di dalam perusahaannya ini. Nah, versus kalau misalnya kalau investor sebenarnya kebanyakan ya orang di luar sana itu kan tops down ya. Dari atas ke bawah. Kalau value itu bawah ke atas, bottom up.
Artinya kita lihat industri apa itu, kita bangun tesis kita pelan-pelan naik. Ya, nah versus sama yang tops down. Nah kebanyakan fund manager di dunia ya, ini ini berdasarkan bukunya Bruce Greenwald. Dia ada buku namanya Value Investing. Dia chapter berapa dia ada cerita value investor, orang yang bottoms up itu sangat kecil populasinya. 5-10% aja. Nah, kebanyakan itu tops down. Uang-uang di dalam dunia ini kebanyakan yang sovereign fund apa semua mereka tops down. Mereka akan lihat, oh, ini sektor ini kayaknya lagi bagus underweight, overweight. Indonesia lagi bagus misalnya overweight misalnya. Makanya pergerakan uang itu seringnya orang kita lihat asing belinya apa, asing belinya. Nah, itu adalah uang-uang yang bergerak menurut seperti itu. Ada sektor yang seperti itu. Tapi buat saya kalau misalnya kalau value investor dia akan bottoms up, dia akan lihat dulu opportunity ada di apa dan dia akan lari ke sana. Jadi sebenarnya ini aktivitas banyak orang perdebatin ya, is value dead atau apa. Gua rasa value itu gak akan mati karena fundamentalnya itu adalah ketika kita berinvestasi berdasarkan nilai. Nilai perusahaan itu apa? Nah, ini yang jadi tanda tanya kan. Ada orang yang pakai nilainya apa? DCF nih misalnya. Saya sendiri gak percaya sama DCF. Kenapa? Untuk value investing ya. Karena DCF balik lagi dia hanya menggunakan informasi finance. Dia lihat masa lalunya berapa persen growth-nya, kemudian terakhir di belakang dikali terminal value. Nah, terminal value itu kan dinilai menurut growth rate kan? Sama cost of fund jangka panjang. Yang artinya mungkin keluarnya 15 kali, 20 kali. Kenapa lu harus tunggu sampai tahun ke-7, tahun ke-8 lu bawa kali? Ya sekarang aja kali. Kenapa lu harus nunggu sampai 7 tahun, 8 tahun? Semakin jauh ke depan, semakin besar error kita. Dan kadang kita lihat 1-2% aja itu kan multiple-nya bisa ganti jauh. Bisa jauh. Nah, kenapa harus di sana? Kenapa gak sekarang? Ini untuk value investing ya. Nah, buat mungkin corporate atau apa ya, itu dunia mereka. Jadi sebenarnya kalau value itu akan selalu ada. Cuma pertanyaannya apa itu yang dikonstitute ke value. Nah, hari ini misalnya kayak tadi kan ada cerita dikit soal saham teknologi ya. Nah, saham teknologi beberapa komentar udah keluar, yaitu gini, perusahaan-perusahaan sekarang ya, betting one of the largest ever, if not the largest ever capital dalam jangka begitu pendek. Ekonomis kemarin saya baca itu nggak salah berapa triliun ya by 2028 triliun US dollar. Nah jadi di teknologi maksudnya? Di teknologi yang ada hubungannya dengan AI. Hari ini AI sebenarnya. Jadi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita nggak tahu. Ya, jadi multiplier yang 50, 70, 80 yang kita anggap mahal, saya yakin banyak investor yang ketika mereka lakukan itu bukan berdasarkan tops down. Itu kemungkinan besar bottoms up. Yang sangat-sangat agresif projectionnya. Artinya kalau memang perusahaan teknologi mungkin bedanya sama kita yang bottoms up, sama-sama bottoms up juga. Tapi dia cara pikirnya gini, kalau misalnya tadi saya bilang cerita misalnya soal pasar karbon nih misalnya. Oke, kira-kira misalnya perusahaan ini kebetulan dia punya potensi untuk dapat pasar karbon berapa, harga karbon berapa dikali. Nah, kalau perusahaan teknologi dia gini, dia akan estimate kira-kira kalau ini jadi nih, marketnya berapa gede. Dan kalau berapa gede, kira-kira dari sini orangnya bisa capture berapa. Nah, makanya sangat prone to overestimation. Ya, tapi ini saya rasa teknologi kita perlu orang-orang yang memang drive momentum ini karena pertanyaannya mungkin boom yang sangat besar itu tahun .com bubble. Dan hari ini kita mendapatkan we are reaping the benefit .com bubble. Nah, itu terjadi kapan? Mereka bangun fiber gila-gilaan kan. Fiber bangun semua. Hari ini kita gak rasa karena itu udah dilakukan di tahun era 2000. And we are reaping the benefit now. Walaupun crash ya. Tapi kan udah diinvest nih. Nah, naturnya infrastruktur. Makanya kayak pembangun jalan tol di Amerika nih misalnya kita lihat. Itu kan gila-gilaan. Walaupun setelah dihitung waktu itu
ini proyek yang sudah terlalu overrun. Nah, hari ini kita juga melihat misalnya nih di China nih misalnya, mereka bangun kereta apinya, gila-gila ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa. Jadi kemarin saya baca yang benar-benar secara economic value sangat gede, yang sudah kelihatan itu jalur Beijing Shanghai. Di sana itu kalau nggak salah ya, ini udah lebih dari 50% orang yang Beijing Shanghai itu naik kereta, bukan pesawat lagi. Dan itu sangat-sangat profitable. Jadi KCIC ini sebenarnya Kita nggak tahu, Iya, kita iya, nggak iya, tahu. iya. Tapi yang polanya gini, kalau di China itu semua dibuat. Nah pertanyaannya gini, kalau misalnya untuk bisa reaping the benefit of kereta api, lu perlu network, nggak bisa cuma satu, Iya, gitu loh. iya. Kalau kita lihat di China ya, kalau statistik terakhir itu nggak salah 70% ya, world high speed rail capacity sekarang di China. Lu bayangin semasif apa. Tapi mereka tentunya ketika mereka lakukan itu, lu perlu dua. Satu, kemampuan untuk berhitung. Kedua, data yang bisa kasih, kalau ini jadi, kira-kira gimana? Contoh, hari ini US, kalau nggak salah 90-an% goods ya, itu ditransport pakai kereta api. Sisanya trucking. Kereta api jauh lebih efisien dari trucking, ya. Nah, kalau di China, kalau nggak salah angka relnya masih 70-an%. Nah, artinya sebagai orang menghitung, walaupun di sini rugi, tapi hey, 70 ke 90 itu kan bisa dihitung. Berarti Value-nya multipliernya ke dampak ekonomi secara lebih besar. Jadi ya itu menghasilkan satu blueprint. Nggak bisa cuma project ini. Iya. Ada apa nih? Soalnya sekarang pembahasannya misalnya di Indonesia selalu difokuskan ke rel. Iya. Utangnya gede. Utangnya gede, tapi Bunganya sekarang gede. gini, benefitnya apa? Ya. Hari ini kalau Jakarta sama Bandung ada seperti ini, ada saya nggak tahu apakah misalnya ada value of the goods, apakah karena itu ternyata UMKM Bandung jauh lebih pariwisatanya berkembang. Iya. Itu sebenarnya harus ya kalau saya jadi orang yang megang project ini itu akan sama seperti Uber dulu ya. Ini boleh ngomong nama. Boleh. Chris. Agak dekat ke mic, Chris. Oh iya. Jadi kalau misal mic-nya. Iya. Jadi kalau misalnya dulu Uber kan sering ya kalau transportasi, kalau misalnya semua orang pakai Uber, kemacetan berkurang berapa. Nah ini saya rasa kita masih sangat kita agak membahas itu. Ngelihatnya masih by project. Iya. Karena terlalu fokus ke sana. Betul. Nah kalau kita percaya ini adalah bagian dari sistem, kita harus bahas dong sistem yang lain. Kan nggak bisa cuma di project ini doang gitu loh. Itu yang dikeluhin sama beberapa temen yang ada di BUMN juga gitu ya. Bahwa kan sekarang tuh kan ibaratnya kayak lu ditunjuk jadi dirut BUMN, katanya kaki lu satu udah di penjara gitu kan. Nah ini juga yang dikeluhkan. Kalau misalnya ada project, harusnya lu ngelihatnya itu mungkin kalau bahasa teknikalnya bukan IRR-nya tapi economic IRR-nya kan gitu kan. Nah, lu sendiri ngelihat semua project infrastructure yang di Indonesia gitu ya, yang dibangun 10 tahun terakhir gitu ya. Ini kan disorot karena cost of fund-nya gede banget dan akhirnya membebani negara gitu. Kalau nggak secara langsung negara ya BUMN yang mengelolanya gitu kan. Gimana cara kita solving short term issues payments ini ya, knowing bahwa nanti di depan kita punya multiplier effect yang lebih besar gitu. Kalau ini kan sangat berhubungan dengan as a nation ya, cara pandang kita kan, cara pandang kita short term atau long term. Dan memang negara-negara demokrasi seperti kita selalu ada namanya istilahnya check and recheck lah ya. Saya rasa untuk negara ini perlu orang yang punya roadmap yang sangat panjang, seperti tol, jembatan, rel kereta api, infrastruktur pelabuhan. Ini bukan sesuatu yang bisa selesai 5 tahun. Ini mungkin kalau kita lihat negara-negara lain sudah di depan kita, Singapura, Taiwan, itu semua yang sudah mengalami upgrade ya. Mereka itu apa yang mereka nikmati sekarang itu hasil dari 20 tahun, 30 tahun lalu. China mungkin cukup agresif, mungkin 10-15 tahun lalu. Cuma China mereka diberkati dua. Satu, kontrol yang sentral. Kedua, banyak sekali
teknokrat yang luar biasa pintar bekerja untuk negara. Dan mereka dikasih ruang untuk bisa jalani. Tapi mereka sistem, saya rasa di Indonesia kita perlu lebih banyak transparansi ya. Transparansi misalnya dalam satu proyek, ketika proyek ini jalan hitungannya apa? Karena selama ini kita hanya lihat biayanya, sumber dananya, tapi bagian benefit itu biasanya sangat-sangat klise. Meningkatkan perekonomian. Gimana nih? Saya yakin kalau misalnya dijelasin nih, misalnya ketika proyek ini jadi meningkatkan konektivitas dua tempat ini, atau misalnya mengurangi kemacetan atau mengurangi polusi. Beberapa hal yang saya rasa ya lately policy yang sangat-sangat hebat. Contoh misalnya mobil listrik. Saya rasa itu sangat-sangat luar biasa. Untuk dan kita itu cukup cepat ya. Dalam adopsi mobil listrik ini. Sebenarnya mobil listrik kan mengurangi apa? Impor BBM. Sebenarnya bukan untuk green environment menurut saya ya. Karena hari ini power grid kita masih batu bara. Sebenarnya sangat ya kita remove dari minyak ke batu bara sebenarnya. Kalau memang kita mau lihat dari sana gitu. Tapi sebenarnya itu secara jangka panjang itu mengurangi ketergantungan impor dari luar sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu harusnya lebih mungkin komunikasi ya, PR ya saya rasa ya. Karena saya yakin banyak sekali teman-teman kita yang bekerja di pemerintah juga sangat-sangat kerja keras mikirin gimana supaya kita bisa maju gitu loh. Dan mungkin yang harus di apa ya PR-nya lah kan. Gue sebelum masuk sini tadi barusan baca reportnya Celios tentang Indonesia China Influence Index. Jadi seberapa besar China itu mempengaruhi indeks di Indonesia berdasarkan multiple aspek, ada ekonomi, edukasi, politik, law, education lain. Nah, yang paling mencengangkan ini di daerah lu nih, Chris, Sumatera Utara nih. Itu influence ekonomiknya 83% katanya. Wah, saya harus lihat datanya Ya, kenapa. nanti gue kasih itu ya, Sharon. Tapi di tempat lain secara overall memang di Sumatera itu yang banyak. Bali juga banyak 20%-an itu karena turis segala macamnya gitu. Dan Jakarta terutama di Jawa itu kayak belasan persen lah gitu. Lu ngerasa kita dependensinya gede banget, and is it for good or for bad? Menurut saya gini, ini kalau kita bicara China ya, ini kebetulan tadi saya ada tanya, tahun ini sebenarnya tema saya itu yang gede ya, itu China sama AI. Jadi ini dua topik yang buat saya itu balik, gue jadi dari akhir tahun lalu saya banyak baca buku soal geopolitik, karena kita mungkin terlalu, kalau saya sendiri terlalu ignorant dengan dunia di luar ya. Orang bilang aduh Indonesia sangat-sangat susah lah tinggal di. Ketika lu baca buku geopolitik, banyak negara yang sebenarnya jauh lebih sedih sebenarnya. Kita harus bersyukur sebenarnya dengan segala kenegatifan yang kita ada ya. Ya, gue masih ingat yang kalian bilang dulu ada satu post, Indonesia adalah negara yang paling sering mengecewakan, optimis dan pesimis. Gue masih ingat itu kan. Jadi tapi soal China gini. Kalau misalnya Sumatera Utara, saya mungkin harus lihat reportnya kenapa. Tapi kalau Sumatera Utara kan terkenal dengan perkebunan, hasil-hasil alam. Dan wajar kalau China itu menjadi salah satu destinasinya. Nah, kalau itu menyebabkan angka dependensi kepada China tinggi, saya rasa wajar gitu loh. Nah, jadi menurut saya gini, China, ketika saya pergi ke China, observasi saya itu mereka itu sebagai satu negara sekarang sangat-sangat disiplin. Kalau kita lihat Singapura kenapa negara kecil begitu sangat-sangat kayak oke, kita mau maju, kita mau kayak bangun negara. Nah, China itu steroidnya Singapura. Singapura on steroid. Iya. Atau Singapore on scale. Singapore on scale. Karena mereka tuh disiplin soal belajar atau apa, sampai tekanan hidupnya juga on steroid. Mereka saking efisien, jadi mereka cara pikir mereka semua tuh soal supply chain. Jadi mereka di dalam negara itu semua mikirin nih gimana kalau consumer, saya mau makan sate kambing, dari hulunya berapa persen nih sampai ke tangan consumer. Saya hari ini ya, kalau misalnya kayak ada model bisnis yang mungkin COGS-nya itu tidak mirip dengan
restoran. Biasa restoran kita kali 2,5 Iya. sampai kali 3. Iya. Modal 10.000 jualnya 25 sampai 30.000. Di sana ada restoran yang 10.000 dia jualnya 12.000. Gila gak? Saking efisiennya. Ya gak mungkin 10 ke 15, sorry. Bukan efisien karena semua supply chain ditekan. Lu gak boleh untung terlalu banyak, gak boleh untung. Akhirnya gimana? Banyak yang vertical. Ya? Ya. Sampai pengusaha logistiknya. Jadi mereka di sana dipaksa mengejar scale. End to end pegangnya berarti. Mereka semua itu mereka cari. Jadi industri vertikal apa tergantung mereka lagi fokus apa ya. Iya. Yang pasti kayak misalnya even simple thing kayak delivery, food delivery di sana take rate kalau nggak salah 9 di bawah 15% lah. Ada yang paling rendah kalau nggak salah 8 sampai 9%. Di sini take rate kita berapa? 25. Kayaknya 25. Sampai 30. Ya buat bayar drivernya nggak mungkin dong less than 9% kan kalau di sini kan. Iya, Nah, iya. makanya di sana 9%, tapi akhirnya orang yang nganter dia itu multi point. Multi point to multi point. Jadi kalau di sana saya lihat delivery-nya, biasa dia ambil mungkin ada 4 barang sekalian. Yang sebenarnya itu bisa kita kerjain. Misalnya kita mau pesan di Medan itu ada satu tempat, ada satu area tempat banyak. Jadi langsung store-nya satu. Lu mau beli apa? Mie, nasi, ayam apa langsung ya, tak. ya, ya. Itu sebenarnya sangat Ya, simple, multi point to one point. Betul. Di Jakarta ada nggak itu apa? Kitchen apa? Cloud kitchen. Cloud kitchen. Tapi cloud kitchen nggak jalan. Nggak bisa. Beda lagi. Itu ada problem because they are tackling more than one problem at a time. Gua rasa ini yang sebenarnya yang lebih make sense multi point to one point dulu kan. Kenapa kalau misalnya hari ini kita pesan ya kalau memang cuma 10 menit dia cuma pick up kan bisa, itu kan sebenarnya engineering problem yang bisa di-solve. Kita gak lakuin. At least sekarang pemain di Indonesia gak lakuin itu. Atau mungkin karena orangnya susah di-training untuk itu. Yang sebenarnya yang sangat-sangat efisien di sana multi point to multi point. Dia sekali ngambil ke antar gitu. Kan memang bisa dihitung tuh jeda waktunya berapa banyak. Kan. Nah, jadi poin gue itu dari mereka ada kemauan untuk oke, ini how can we innovate supaya ini bisa lebih efisien lagi. Ya, memang jadinya orangnya ke pressure ya. Tapi menurut saya kita di Indonesia masih banyak lah ruang di mana kita masih bukan terlalu santai. Ada ruang dan tugas kita sebagai inovator adalah bukan mikirin jujur ya, mungkin 3-4 tahun lalu di dunia startup ya, yang kita pikirin, inovasi yang kita pikirin adalah gimana capture customer. Problem solvingnya itu kita di tempat yang salah. Problem solvingnya itu gimana dapat market share. Sama seperti hari ini mungkin hampir di restoran misalnya, kebetulan di dunia makanan ya, itu ibarat kalau ya semua orang berlomba-lomba buat restoran viral. Itu kan inovasi memviralkan sesuatu untuk capture customer. Terakhir produknya hari ini kalau dalam soal makanan inovasinya Gitu-gitu sangat gak banyak. Hari ini kemarin begitu saya pulang dari China saya ke salah satu kota di mana itu mereka punya mindset nih, gue punya produk, gue mau olah. Nah kalau kita di Sumatera, kalau di Indonesia, menurut gua cuma ada 2 produk yang top of the mind, yang sudah kita pikirin, kita processing, kita added value. Kelapa sawit, yang memang industri kelapa sawit itu luar biasa dan turunannya itu that's how it can be gitu loh. Terlepas dari ya you can debate about environmental apa semua. Nah tapi kita bisa nih inovasi, kita bisa kembangin. Sama kedua kopi. Nah tapi ya bayangin, hari ini rempah-rempah kita masih jual. Ada beberapa yang mulai branding, mulai processing, atau mungkin kemarin yang saya rasa gede banget itu alpukat. Superfood, value-nya tinggi. Nah ketika saya pulang, kenapa China mereka bisa buat alpukat mereka kalah sama kita. Kita punya alpukat jauh lebih enak. Cuma harus ada orang yang mikirin, kenapa industri sini nggak pakai alpukat? Nggak banyak kan? Padahal kita salah satu penghasil alpukat. Nah, ketika kita ngomong sama orang-orang di lapangan, mereka bilang, oh alpukat itu susah di scale up, mudah rusak, matangnya beda-beda. Ya itu sebenarnya kalau kita lihat Amerika itu salah satu
guacamole. Iya, they can do it gitu loh. Artinya ya kalau kita mau solve ini ya kita lihat dulu. Ya. Apa perlu ngambil teknologi atau belajar dari mereka? Saya rasa banyak sekali Indonesia yang PR kita yang kita gak lakuin. Iya. Tapi jauh lebih mudah jual, lepas Mentah. daripada olah. Ini hilarisasi yang dibilang Gibran nih, jangan alpukat. Ya. Dan sebenarnya isunya kita Buat kosmetik ya. isunya kita yang barusan dibilang Chris itu selain tadi efisiensi ya. Padahal kita punya banyak supplier, kita punya banyak pelanggan. Tapi kesulitannya industri di tengah ini, kita nggak mampu untuk aggregating demand sama aggregating supply. Kayak yang dilakuin di Cina tuh misalnya pakai Pinduoduo kan. Orang bisa casually pesen something, terutama pedagang-pedagang grosir gitu ya. Lalu sama sistemnya udah diagregat aja. Ya. Itu bikin logistiknya jadi lebih murah dan lain-lain. Karena banyak mafia nggak, Chris? Di tengah-tengah. Di sana Pancing terus. kayaknya kalau di sana kayaknya kan ada satu central control sistem, mereka pemerintahan beda sama kita CCP ya. ya. Beda. Jadi dan kalau kita lihat politiknya China, ini dari orang awam ya, memang 5 tahun terakhir dari atas memang sudah komit banget, udah pembersihan. Jadi orang yang sebenarnya yang sering di atas katakan korupsi ya. Tapi yang banyak terjadi adalah misalnya nih susu yang dipalsuin. Misalnya. Itu hukuman mati kalau nggak salah. Susu. Mereka ya bayangin susu untuk bayi. Iya. Makanya itu ada sempat satu waktu industri yang gede adalah industri susu, orang hand carry dari Australia sama New Zealand bawa ke China. Jadi ada satu perusahaan kalau nggak salah namanya E2M ya, itu perusahaan New Zealand listed di Australia. Salah satu penjualan terbesar dia adalah dia ekspor susunya ke Hainan. Ada satu pulau yang mirip Singapura lah. Jadi di sana free trade. Jadi mereka orang China terbang Hainan atau apa kalau nggak salah, just tip ke sana. Iya. Karena di sana kayak ke Batam gitulah istilahnya. Iya. Nah di sana, jadi industri mereka benar-benar komit kita lakukan yang terbaik untuk negara ini, jangan aneh-aneh gitu loh ibaratnya. You can make money, tapi lu jangan aneh-aneh gitu. Ya saya rasa itu harus punya willpower yang tinggi banget dari atas gitu. Karena balik lagi ya, peraturan-peraturan kita buat itu double edged sword. Bisa. Contohnya apa nih? Saya nggak ada yang kepikiran di kepala gua ya, tapi gini, misalnya ya hari ini saya kasih contoh misalnya restoran kalau kita lihat di US ya itu kan highly regulated ya, inspectionnya ABC itu sangat ketat. Nah itu membuat orang jadi apa, cost of starting a restoran mahal sekali. Nah kalau kita di Indonesia instead of that kita pakai peraturan, gimana nih kita introduce nih ada sertifikasi, bisa belajar namanya food safety, hygiene. Hari ini kalau kita contoh lah ya, kayak kita mau project kasih makan 1.000 orang catering, itu bukan sesuatu yang mudah loh. Kita yang di dunia makanan tahu, kalau kita perhatiin ya, kita paling takut apa? Makanan rusak. Kan? Akhirnya kita perhatiin kulkas kita. Lu bayangin, hari ini kita mungkin by the end of this year, we have 10 location restaurant. Lu bayangin dari Mogul. 10 itu, Mogul kita burger ada 4 lokasi, 2 di Jakarta, 2 di Medan. Tapi kita kan ada banyak yang lain juga, pastry, bakery. Salah satu yang paling ribet apa? Kulkas bro. Kulkas itu harus ada yang inspeksi. Karena kulkas itu, lu satu kulkas AC aja bisa rusak kan. Bayangin kalau gua punya 30 kulkas. Dan AC itu kalau misalnya rusak, lu tahu kan, lu buka ini kok hari ini gak dingin ya. Lu bisa cek. Kulkas, sekarang semua kulkas harus ada termometer. Mending kalau kulkasnya udah ada termometer di atas tinggal lihat. Itu pun gua perlu satu orang yang catat. Atau tim, pokoknya SOP ya, atau checklist, pagi hari datang suhunya berapa. Kan? Suhu daging itu harus berapa derajat, suhu roti, chiller, apa, itu semua mikirin itu aja. Nah, masalah gini, banyak orang yang nggak ngerti. Dan saya sebagai pengusaha restoran, tahu nggak, how do you know kalau makanan lu itu masih layak makan atau enggak? Gurunya suruh nyicipin kan? Gurunya nih. Iya, biasa. Tapi kalau lu persiapin untuk 1.000 orang dan lu udah lakukan selama 1 tahun berturut-turut, nggak mungkin tiap hari nyicipin. Lu nyindirin MBG. Nah makanya itu memang saya bilang
ada role-nya peraturan, tapi this is not the only tool we have. Misalnya bisa nggak dikasih training, bisa nggak ada resources dikasih apa? Itu yang sebenarnya juga harus, karena saya rasa problem ya. Kalau kita terlalu overuse ya satu sisi ya. Nah ini ibarat yang Charlie Munger bilang kalau nggak salah, to a man with a hammer, everything looks like a nail. Kan? Lu mau bentuk apapun lu ketok aja pakai. Nah jangan sampai kita peraturan kita juga kayak hammer. Semua kita ketok. Ada yang harus pakai obeng, tapi ketok juga kita. Chris, gue mau nanya beberapa hal. Gue mulai dengan Danantara. Kemarin langsung ini. Kemarin gue baru baca Danantara tuh baru rilis ini, Diary of Danantara. Lo baca nggak yang episode pertamanya? Nah salah satu misi mereka itu adalah unlocking values, ya kan? Kalau lo baca. McKinsey Words. Iya, unlocking values. Perusahaan-perusahaan yang kalau kita bisa bilang ya BUMN dan anak-anak BUMN yang sekarang terkonsolidasi di bawah Danantara. Gimana lo melihat Danantara, dan menurut lo bisa nggak Danantara unlocking values perusahaan-perusahaan tadi? So far ya, yang saya perhatiin, saya nggak deep juga. Tapi dari intention dari segalanya itu sesuatu yang bagus. Karena ada problem sebelumnya. Ya. Kan kita tahulah misalnya kalau swasta sama BUMN itu beda. Politiknya juga semua sangat-sangat beda. Cara kita navigate semua. Jadi memang pertanyaannya kan itu tes filosofinya ada apa? Perusahaan harus di-run oleh perusahaan, bukan negarawan. Itu dua hal yang beda, kan? Makanya sebenarnya jabatan kayak menteri atau apa kan selalu ada debat ya. Apakah ini harus teknokrat, apakah itu harus orang-orang yang negara politik. Sebenarnya itu kombinasi dua, dan tujuannya itu sebenarnya kan menteri itu salah satu mengkoordinasi dua sisi ini. Cuma yang saya lihat kebanyakan orang dia hanya bisa berpikir satu. Pakai satu topik gitu, kan harusnya itu dua-dua harus ada lah gitu. Nah Danantara mungkin effortnya untuk memprofessionalize, Fully corporatized. membuat corporate. Tapi ingat, corporate juga ada masalahnya sendiri. Ketika insentifnya bisa salah, itu juga mempengaruhi arah kebijakan dari action yang mereka lakuin. Nah jadi dari segi intention gue sangat bagus. Nah dari praktek, nah ini balik lagi pertanyaannya, Danantara itu vehicle untuk mengefisienkan aset-aset ini, atau ada yang lain? Ya model mungkin hari ini ya, buat saya gold standardnya itu Temasek. Iya, kan salah satu yang mungkin contoh misalnya ini membuat saya bertanya-tanya. Contoh kayak Danantara sering digembar-gemborin jumlah aset berapa. Bener kan? Salah satu KPI mereka masukin terus. Tahu nggak? Kemarin ada Temasek, ada JIC by the way. Aset JIC itu berapa? Nggak hafal gue. Dia not even, kalau nggak salah not even Disclose ya? top 3. Hari ini on paper ya Danantara lebih besar dari Temasek kalau nggak salah, atau nggak beda jauh lah. Aset under manajemennya. Tapi sama banking maksudnya. Aset manajemen, istilahnya AUM-nya gitu. AUM. Tapi kemarin ya, kalau saya lupa itu artikel mana ya, Ekonomis. Dia ada satu, dia bilang ternyata asetnya mereka itu gak didisclose. Iya. JIC jarang. Dia gak disclose, tapi di sana kan ada kayak ibarat orang yang mau masuk apa top 10 top apa gitu kan. Iya. Termasuk itu dimasukin sama lembaga yang masukin gitu. Mereka estimate berdasarkan income yang mereka disclose, saya income tiap tahun mereka. Berdasarkan itu di-capitalize kira-kira. Nah, gue masih ingat kalau nggak salah waktu itu ada komentar dari Minister of Finance-nya, wow, kalau nggak Yang baru. kayaknya sekarang jadi Yang PM sekarang deh. jadi PM? Ya, dulu Minister of Finance kan. Lawrence Wong. Kalau nggak salah dia quote-nya ini harus dicek lagi. Dia orangnya benar, tapi quote-nya kira-kira gini. Sama seperti kita, a nation will not disclose jumlah militer dia, jumlah pelurunya, jumlah senjatanya berapa banyak. Ini uang kita juga gak bijak untuk didisclose. Iya. Bener sih. Nah itu mindset ketika itu bertemu nih, ketika lu jadi negarawan sama lu sebagai corporate. Itu balance gitu loh. Iya. Itu kan kepentingan dua sisi
cakep gitu loh. Nah saya rasa dan antara akan ada satu periode untuk nentuin nih dia itu lebih nantinya jadi seperti dulu di bawah BUMN atau mindsetnya bener-bener bisa kayak corporate gitu. Dan nantinya so far beberapa kebijakan ya mungkin kita bisa lihat ada beberapa yang mungkin ke permukaan, misalnya pembangkit listrik tenaga sampah. Itu saya rasa itu bagus. I think it's time. Dan itu dikoordinasi dari atas jauh lebih cepat. Gitu. Katanya sumber sampah paling banyak nanti dari sampah MBG, Chris. Dari food tapi waste. tapi itu organik loh. Dari food waste MBG. Tapi lu tahu, nah interestingly teknologi pembakaran sampah yang paling kenceng itu sebenarnya dari China. Oh ya. Iya. Jadi China itu problemnya gede. Lu bayangin kotanya begitu banyak. Akhirnya mereka pakai teknologi ini dan sekarang mereka kekurangan sampah. Sekarang. Dan tahu gak ini teknologi sampah itu siapa duluan, Bis? Singapura. Iya. Singapura semua itu dibakar. Jadi ada ini lucunya kemarin saya baru tahu mereka ada satu komplek apartemen buang sampai di bawah konveyor ditekan puk, dibakar langsung. Jadi ini teknologi sudah ada dan memang kita perlu kalau memang sangat bagus ya kita adopsi gitu. Itu yang harus kita kasih kita dukung gitu ya. Jadi secara intention dan antara menurut sangat baik, tinggal arahnya kemana, seberapa mereka kuat menekan, misalnya pasti ada tekanan-tekanan, banyak orang punya kepentingan, bagaimana dia jaga itu, karena lu tau lah, misalnya kita is easy until we are inside. Ketika kita udah mulai berhadapan dengan apa, ya kita juga jadi leader, bahkan perusahaan kita sendiri, kita juga harus stakeholder, dari shareholder, dari misalnya kalau saya di direktur ada komisaris, belum lagi karyawan, itu kan terkadang ya memang kita mau cari mana nih koridor yang bisa cocok gitu loh kan. Saya rasa dan antara itu bukan satu pekerjaan yang sangat mudah, tapi saya rasa itu sangat-sangat diperlukan. Gitu. Nah, gue mau balik sedikit ke kondisi sekarang ya. Kalau kita lihat angka YTD-nya kan equity market kita nggak kemana-mana tuh, Chris. Banyak yang bilang karena gejolak politik, ketidakpercayaan investor, bla bla bla. Cuman kalau kita liatin yang terjadi di US juga nggak kalah kacaunya, Pak. In terms of politik ya. Donald Trump, Charlie Kirk meninggal ditembak. Gue kalau ngelihatnya tuh kayak bahkan presidennya lebih brutal gitu ya, jauh lebih brutal dan kayak nggak punya aturan gitu ya. Tapi kalau kita lihat indeksnya mereka itu grow YTD hampir 20% ya kan, di drive sama teknologi kayak lo bilang tadi. Kok beda ya? How environment and political itu mempengaruhi pasar modal di negara? Kalau kita sebenarnya pasar modal itu mencerminkan ekonomi negaranya sendiri, ya. Jadi suka atau nggak suka, US is still leader. Dan sekarang kita lihat ya, leader in teknologi. Dan sekarang istilahnya kalau kita main game ya, Fog of War, karena dengan RTS tiba-tiba kebuka nih. Mulai kebuka. Ini area banyak nih mineral sama gasnya nih ya kan. Tiba-tiba kebuka. Dan yang kebuka ini bisa dibilang dari 2000 ya, beberapa teknologi yang menghasilkan value banyak itu teknologi fracking. Apa? Fracking. Gas. Oh, oke. Gas yang pakai listrik diledakin yang kecil-kecil ya, yang membuat US itu salah satu eksporter terbesar. Jadi kalau di LNG. Kalau dulu oil drilling tuh cuman bisa gini. Sekarang dengan fracking lu bisa gini, bisa. Iya. Dan pecah-pecah yang kecil-kecil diambil, yang kecil-kecil diambil jadi banyak juga. Ditembak pakai air dan chemical. Iya. Sama, kedua itu soal teknologi. Dan teknologi ini kalau kita lihat ya, mungkin kalau lu mau lihat berapa besar value yang di-accrue, lu lihat Microsoft. Microsoft itu dari tahun 80, dia kena terus komputer dapat. Kan kemudian masuk ke internet, dia agak miss lah. Internet dia miss. Tapi AI yang sekarang cloud itu dia agak miss. Ya. Proxy-nya bukan Nvidia? Nvidia kan dia jual hardware-nya. Hardware ya salah satu juga pemainnya kan, tapi Nvidia dia hanya lately teknologinya di repurpose jadi awalnya di blockchain dulu kan, di crypto, tapi sekarang ternyata bisa ke AI. Dan ini yang sebenarnya buat Nvidia bisa gede juga. Nah pemain lama kemarin Microsoft, Oracle,
Sama generasi 2 itu Google, Facebook dan teman-teman. Jadi mereka kebuka nih pasarnya makin di sektor yang sama juga. Jadi menurut gua ya US itu sangat exceptional dan kalau kita lihat dan perubahan penggunaan energi ya sekarang kan bergeser nih dari oil and gas ke renewable. Siapa yang punya renewable paling banyak? Indonesia. US. Solar sama wind. Oh iya. Jadi hari ini kalau kita ke California ya terakhir mungkin saya ke sana itu 2 tahun lalu. Itu segede baling-balingnya gede banget. Walaupun secara kapasitas sekarang China itu jauh lebih besar. Tapi kalau lu bicara angin solar itu di China di US itu gede banget. Lahan gede dan mataharinya banyak. Indonesia kalau lu suruh solar, waduh, pas hujan semua kayak mati lampu pakai genset lagi kan. Nah jadi US itu benar-benar sebagai negara ya, dan ini sebenarnya saya dapat belajar banyak insight dari buku geopolitik juga lah. Itu nanti kalau memang mau nanti saya bisa kasih beberapa. Tapi lately itu saya baca namanya The Power of Geography. Itu Tim Marshall, dia ada jelasin tiap negara itu memang ibaratnya udah ditakdirkan. Ada geografis yang membuat mereka itu seperti itu. Nah hari ini kalau kita lihat Indonesia itu problemnya gini. Kita negara kepulauan. Udah pasti tidak efisien. Ya, transportasi mahal. Nah kalau kita lihat sejarah, transportasi paling murah itu lewat air sebenarnya. Dan air itu sungai. Jadi kalau kita lihat US, itu sungainya itu kan banyak sekali ya. Mississippi itu mana negara-negara bagian yang maju itu yang ada Mississippi River semua itu kan. Nah, China juga paling dikit ada yang Indonesia, sungai kita gua masih jarang kecuali di Kalimantan ya. Ya kecuali di Kalimantan. Jadi tempat-tempat lain transportasi itu gak begitu bagus. Nah jadi transportasi itu kan jadi mahal nih, artinya makanya kemarin sempat ada mau buat tol laut, sebenarnya is a good idea. Cuma saya nggak tahu. Udah jalan, tapi trayeknya rugi sih. Ya memang disubsidi terus. Ada pungli juga ya di laut mungkin ya. Ada bajak laut mungkin ya. Nah, jadi pendukung Jokowi banget. Jadi Indonesia kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, industri kita yang gede itu 2 dari dulu sampai sekarang. Banking sama batubara. Enggak. Hasil alam. Iya, ekstraktif kan. Dan sampai hari ini juga seperti itu. Jadi pertanyaannya hari ini, kenapa kita sebagai Indonesia, mungkin kalau kita lihat secara ekonomi, saya rasa karena 2 ini sangat-sangat berpengaruh. Karena ini bergantung sama jangka panjang. Sedangkan buat saya ya, yang exciting itu industri jasa sebenarnya. Makanan, F&B misalnya kan, atau misalnya sektor teknologi. Ini lebih exciting dan ini industri yang sebenarnya 10-20 tahun lagi ini akan membawa kita ke depan. Tapi sayangnya di value chain yang sebelah mana spesifiknya? Saya rasa semua. Hari ini misalnya kayak kita lihat restoran aja ya. Restoran bisa kok kita milih untuk sampai ke hulu. Ya mungkin kita misalnya kayak burger, kita dari daging masih kita impor, tapi roti kita buat sendiri. Jadi sumbernya tepungnya kita buat sendiri. Nah kopi kita juga udah bisa lakuin itu kan. Kopi itu bagus banget kita karena for some reason mungkin ya kopi karena dari pemerintah juga banyak kayak dukung nih kopi Indonesia dan ini kita udah lakukan cukup lama dan cukup lamanya itu mungkin 6-7 tahun mulai kita dan is growing and is good gitu loh. Lo punya kopi juga ya? Ada. Iya. Jadi menurut gua Indonesia dari dulu sampai sekarang tetap 2 ini. Kalau kita lihat ya, consumer is not. Dulu saya masih ingat tahun 2010-an berapa ya. Oh ya, saham FMCG multipliernya 40 kali, 30-40 kali, gak ada yang di bawah itu. Kenapa? Mereka mikirnya growth-nya tinggi. Bener, growth-nya tinggi, tapi kompetisi juga lebih gila. Misalnya kita lihat air mineral, ya. Sekarang udah. Air mineral di tiap kota ada mapping competition-nya beda. Yang jadi pemenang nomor 1, 2, 3 bisa beda-beda loh. Jadi bener marketnya ada, tapi karena kepulauan setiap pemain itu bisa milih. Gue mau misalnya saya di Medan, udah saya di Medan aja. Dan cukup ya?
sebenarnya nggak cukup sih. Tapi masalah kalau saya loncat keluar, Lebih itu susah. gue harus Berantem burn lagi. lagi Iya, gitu iya. loh. Jadi sektor consumer itu mungkin ketika kita jadi investor, mungkin return kita nggak tinggi-tinggi banget. Apalagi orang-orang yang beli di multiplier tinggi, berharap growth-nya bisa setinggi itu. Iya. Jadi masalah kita bisnis di Indonesia itu by default susah grow. Susah. Banking beda. Karena banking kan jasa. Iya. Dan ketika lu masuk ke kota selanjutnya, misalnya saya jadi bank nih misalnya. Deposit saya biasanya sangat sentral. Kan? Sangat centralized. Gua ngumpul siapa yang mau simpan duit, biasanya di kota tuh. Ya ketika gua disburse, kan nggak harus di tempat yang sama. Iya. Bisa saya pinjamin ke bank lain, bisa saya pinjamin ke multi finance, beda-beda. Jadi secara growth itu bank itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada sektor consumer. Iya. Kalau digital bank, Chris, mumpung ngomongin bank ya, kan banyak nih pemain digital bank baru yang piggybacking existing bank tapi dengan less infrastructure, ya kan? Tapi dengan apa ya infrastruktur fisik lah maksudnya, tapi infrastruktur digitalnya strong sehingga bisa menawarkan efisiensi, return lebih bagus dan lain. Lu ngelihat itu positif dibandingkan dengan conventional banking? Buat saya bisnis digital bank itu tidak serta-merta lebih bagus dari conventional bank. Sama seperti cloud kitchen sebenarnya. Cloud kitchen atau restoran yang sifatnya cloud tidak serta-merta menjadi versi superior daripada bank. Karena contoh misalnya kalau kita analogi cloud kitchen COGS lu bisa lebih tinggi. Kok bisa? Kompetisi lu kan kemana-mana. Kompetisi lo. Belum lagi di take rate 35%. 25 sampai 30%. Provider Iya. itunya. Kita kalau misalnya restoran konvensional itu yang bagus 10 sampai 15% rental. Jadi pasti ada di area di mana dia lebih bagus, ada area di mana dia jadi lemah. Sama seperti digital bank ya. Misalnya hari ini kalau gua punya let's say 10 juta, ya mau di bank konvensional atau bank you don't care ya. Tapi kalau hari ini saya punya 10 M, Lo kan mikir naruh di mana sih? lu mau taruh di mana? Bener, akhirnya kenapa orang taruh, misalnya kalau orang punya 10 M, kenapa dia mau taruh di digital bank? Karena bunganya lebih tinggi kan. Dulu saya masih ingat yang ketika bank masih launch itu deposito kalau nggak salah 6 sampai 7%. Iya. Sekarang masih ada? Sekarang masih. Masih. Nah, Yang cost of 10% fund juga mereka jadi lebih tinggi. Jadi ketika memang dia dapat saving nih, cabang lu lebih sedikit, jauh lebih efisien. Tapi ujung-ujungnya lu punya Biaya lebih tinggi. biaya fund. Itu kan istilah COGS. Iya. COGS lu. Industri bank. At the end of the day lu bisa dapat fund nggak gitu. Iya. Kalau saya punya cabang yang gede segede gaban, terus orang jadi percaya dan bank itu kan bisa stres ya. Iya. Sehingga saya di sini 2% juga udahlah gak apa-apa. Tapi saya dapat servis. Wah, ternyata dikasih kopi. Oh, dikasih half check gratis. Oh, dikasih apa? Setiap kali naik pesawat dijemput pakai limosin. Kan? Kalau dia sekali taruh misalnya 100 M, dia bisa saving 3%, itu berapa kali? Jadi, Tapi ya. Wah, ini dia. Ini kita sponsor kita hari ini. Monstrous apa namanya? Monstrous Gulper. Kita balik dulu. Ini portofolionya Chris ya. Goblok. ya. Ini ada dua jenis nih, klasik sama smash. Kenapa Chris dari tadi ngomongin industri restoran? Karena dia punya Misi tersebut terhubung. dia promo tersembunyi dari tadi. Wih, Iya, terima kasih Chris. Ya. Com. Yang Udah lain, yang lain udah kan? Ya, Yang bisa. di luar kan masih ada kan? Nggak Iya. ada. Ya, nanti Nah. kita cobain. Pertanyaan terakhir. Udah sejam lebih, woy. Emang iya? Iya, Ya, kan? masih asik. Masih asik. belum Berapa? ngomongin Masih asik. AI. Iya, masih Iya, belum. iya. 5-2. Oke, masih ada beberapa menit lagi. Nah, lu tadi sempat bilang bahwa AI is the next big thing dan kata-kata lu, I quote, perusahaan yang tidak mengadopsi AI tidak akan bisa bertahan. Tadi lu Bukan tidak bisa, you're missing a lot. You are missing something kata lu Ya. kan. Coba dijelasin lebih lanjut. Jadi gini, 2 tahun terakhir ya, mungkin kita sebagai perusahaan kita banyak nih explore AI karena kan kita baca hype-nya ya, bisa begini ya. Tapi saya masih ingat dulu pertama kali buka itu Midjourney waktu itu, Journey keren tapi matanya 3, Iya, telinganya mereng, masih belum. Nah tapi tahun ini mungkin sekitar Februari kita
pas satu istilahnya critical point ya, point of no return di mana AI itu tiba-tiba is good enough gitu loh Ya. for us to use. Yeah. Dan kebanyakan kepakainya di copywriting itu udah luar biasa. Yeah. Cara kita struktur, saya masukin semua dan use case-nya banyak sekali. Sorry gue potong dikit. Pidato 4 menitnya Presiden Donald Trump yang Pakai AI. berkabung Charlie Kirk 4 menit. Kalau tidak ada glitch di 1 detik, Nggak bisa bedain. gue nggak bisa bedain. Ya. Gila itu. Yang tangannya ada 5 ya, yang Iya. jarinya ada 5. Benar. Glitch doang gitu doang. Maksudnya skripnya atau No. Gambarnya itu AI. Semuanya tuh AI. Tapi ada 1 detik di 2 detik itu jarinya tuh ada Glitch. 5 glitch gitu. Iya. Kalau nggak ada itu gue nggak bisa bedain itu AI. Kelar. Dan sekarang kan lagi happening juga tuh yang Gemini, yang gambar-gambar foto Banana ya. Iya. Jadi emang sekarangnya udah kemana-mana sih. Lu sendiri menggunakan AI di industri lu gimana? Jadi gini, kita ada beberapa yang kita udah mulai pakai dan kita kan push terus ya use case kita. Sekarang yang udah pakai itu tim PM gue ada project management, ada satu divisi 3 orang, mereka udah heavily use AI. Marketing itu udah mungkin 70% lah, 80% AI. Gua sendiri content creator banyak pakai untuk membersihkan karena saya suka nulis ya. Yang paling capek kan ngedit ya. Yeah. Mau video mau nulis juga. Nah, AI itu juga bisa rapiin dan Ini buat nulis yang di Medium lo. ya, tapi lately ya saya merasa jauh lebih bagus kalau gua gak edit pakai AI. Oke. Tapi untuk case-case tertentu, kalau saya nulis orang tahu saya mungkin lebih kurangin, palingan grammarnya aja. Karena pemilihan katanya itu kan sangat personal ya. Cara kita bercerita sangat bergantung dengan tiap-tiap orang. Nah jadi gua rasa ini 3 minimum, hampir setiap UMKM itu bisa lakuin. Nggak harus sampai lu perusahaan gede gitu. Nah kemudian kayak kemarin saya udah beberapa use case yang kita masih push dan saya rasa itu akan contoh financial nih. Kan kemarin since kita bicara personal finance ya. Kemarin gua pakai AI, agentic AI ya. Gua gak pakai kan ada beberapa, ada ChatGPT, Midjourney, gua pakai Perplexity untuk saham ya. Riset itu juga luar biasa, terutama saham-saham di luar. Itu mengerikan. Itu gua gak perlu investment analis lagi untuk ngumpulin data. Nah, kemudian ini yang kemarin baru bulan lalu gua coba nih. Gua pakai agentic AI, gua masukin PDF credit card statement gua. PDF masuk, dia langsung kasih bedah dan gue suruh buat Excel. Biasa gue masih sering ya sekali-sekali ya udah ini pengeluaran apa, oke ini makanan, transport apa, gue Excelin kan. Baru gue mau tanya, ini gue langsung PDF aja, langsung keluar berapa, misalnya 35% di makanan, 20% di travel, up, dirapiin dan gue bilang kasih gue Excelnya, wis keluar. Bener salah I don't care karena I'm not doing accounting. Iya. Karena gue gak perlu, tapi buat gue tahu gila tahun ini kok 40% makanan. Itu aja, that's all I need. Karena budgeting itu kan seperti itu. Betul. You don't need to be Sense-nya precise. Sense gue gitu loh. Loh kok misalnya travel tahun ini kok banyak banget gitu. Nah itu jauh lebih penting. Nah pasti ada kesalahan labeling, makanya kita bisa minta Excel-nya, spreadsheet-nya, supaya kita bisa edit lagi. Itu bisa dilakukan. Jadi menurut saya, dan ini ketika kita heavily mulai itu sekitar Februari ya. Sekarang kita udah September. It's only 7 bulan loh. Dalam 7 bulan improvementnya, gue gak bayangin ya sampai tahun depan apa lagi kan. Sebenarnya gue lebih worry itu orang-orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara ini. Tapi itu separate problem. Karena kita gak bisa bilang, aduh kayak kita mau pakai mobil, ini kuda-kuda, kereta kuda, nanti kudanya mau ngapain ya? Gak bisa, itu dunia itu akan kembang terus gitu loh. Makanya gue kemarin salah satu kalimat yang paling gue suka tentang ngebahas AI ini adalah dengan menggunakan AI kita akan memasuki zaman di mana high productivity but low employment. High productivity, low employment. Iya. Karena ya udah bisa digantikan mesin semua dan itu menurut gue bener banget sih. Ya. Jadi, Yang paling sedih sebenarnya teknologi ini akan mengulangin apa yang sudah terjadi dengan teknologi sebelumnya, yaitu teknologi ini akan augment orang-orang yang sudah produktivitasnya tinggi. Artinya hari ini lu udah pakai Excel dong. Nah lu bayangin ya, seorang bookkeeper zaman dulu ya. Ya, yang nggak ada Excel, tiba-tiba dikasih Excel, makin produktif. Tapi nggak ada orang bilang, aduh, jadi nanti orang-orang bookkeeper ini kehilangan pekerjaan. Enggak, industri ini menyesuaikan diri, kan?
komplain paling deras kan datang dari artis. Karena lu bikin lagu, bikin karya gitu. Nih sebelum gue lupa ya, gue nemu satu channel Chen. Jadi dia tuh nge-remake lagu-lagu zaman dahulu. Ya. Jadi jazz. Ya. Gue liat ini kok rapi banget ya. Pas gue baca ini AI. AI ya. Betul. Anjing. Ya, nah itu kan komplain paling deras datang dari situ ya, Chris ya. Dan buat orang-orang seperti kita yang sangat menghargai craftsmanship gitu ya terhadap karya seni, membuat sesuatu lewat quote unquote mungkin analog ya, non AI itu masih punya value sendiri. Tapi buat yang muda-muda, mereka mungkin nggak care lagi. Yang mereka pikir pakai enjoy nggak gue nikmatin itu menurut lo gimana? Saya rasa balik lagi teknologi kita nggak bisa bendung. Yang bisa kita kontrol sebenarnya respons kita, kan? Mungkin dan sebenarnya ya, ini lucunya gini, tesis S2 saya adalah disrupsi buku. Disrupsi buku? Yang di Imperial College. Ya, dulu itu tesis saya tentang disrupsi. Gua analisa kenapa industri buku itu gak akan terdisrupsi oleh oleh Kindle gitu. Dan yang saya sandingkan adalah disrupsi buku dengan disrupsi musik, digital musik. Yang sebenarnya musik itu sangat kasihan. Terdisrupsi terus. Dari dulu bener kan? Dari zaman kaset, dari CD, apa sih masuk CD. digital. Dulu kaset bajakan. We Can Survive, artis juga bercukupan. Kan? CD juga bajakan. CD juga. Hari ini masuk ke model Spotify, ini terdisrupsi lagi. Spotify kalau lu bayangin dia tinggal produce AI dengan begitu banyak musik di dalam server dia. Tapi balik lagi menurut saya gini. Kalau kita lihat ini kan musik ya, itu it has to do with culture gitu. Dan saya rasa problem yang terbesar bukan ketika artis itu tidak bisa monetize, tapi bagaimana dengan kan sebenarnya ada long tail ya istilahnya. Long tail ini kan ada long tail di mana orang-orang banyak musisi-musisi yang mungkin mata pencahariannya mereka gak cukup nih karena audiensnya gak ada. Nah, yang saya rasa ini kita harus balik lagi kalau menurut saya ya ke dulu, yaitu main income dari artis itu adalah dari live performance. I think itu yang harus dibangun human sebenarnya. Connection ya. Iya, karena ujung-ujungnya gini, ketika saya consume musik seseorang, saya merasa ada relevansi. Gue terkoneksi, gue langsung denger, oh ini cerita dia. Karena biasa artis itu dia buat lagu itu ada ceritanya gitu loh. Gak seperti ada yang, gue mau mungkin K-pop beda ya. K-pop kan mereka mikir dulu apa yang bisa viral dulu, baru di engineer gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau lu mau bilang AI, sebenarnya K-pop dulu yang sudah mengindustrialisasi proses pembuatan musik. Itu kan sebenarnya. Tapi masalahnya gini, K-pop hari ini beneran jadi, tapi lu tanya orang yang denger K-pop, dia bisa resonate gak sama artisnya? Gak bisa. Karena yang di-viralin kebanyakan, ini bisa jadi nanti yang di-viralin adalah beats-nya, dance-nya itu loh. Siapa sekarang yang masih dengerin Mr. Simple Super Junior? Iya sih, benar sih. Beats-nya kan? Tapi hari ini kayak tapi orang beli nonton live experience-nya ya. Benar. Hari ini mungkin 2 tahun terakhir ya musik-musik kayak misal Word Fang, Fish, Nadine Amiza. Kan itu beberapa itu ketika saya dengar, saya gak perlu iklan terlalu banyak. Gue denger lagu satunya aja kena. Resonate. Ya, terakhir itu siapa itu? Masih resonate sama Nadine Amiza? Udah enggak, itu mengingatkan. Siapa tuh? Bernadia. Yang bukan Hindia, ada satu lagi ada Rina Nose. Metafor ya apa? Oh, ini punya band? Bukan Rina Nose. Rina Nose pelawak kan sih. Iya, gue tuh bukan pelawak. Bener Nose. Ya bener. Mentosa. Itu Rina Nose kan? Bener gak? Rina Nose. Kalian di dunia apa sih? Enggak, gue gak dengerin Rina Nose, Pak. Itu bukan gosip. 2 minggu terakhir lagunya itu kan nggak tahu gue. Lu lihat liriknya waktu ya ini nanti di-cut aja. Waktu demo keren. Lu juga kenapa harus di-cut? Ini enggak apa-apa. Bener kan? Baru tahu. Lu lihat lagunya itu. Coba nanti kita dengerin. Gua enggak sepenuhnya setuju, tapi
resonate-nya itu dapat. Ini nggak akan bisa di-replace oleh AI gitu. Jadi menurut lu solusi dari sebuah disrupsi AI itu adalah jangan sampai kehilangan human factor-nya. Gue bilang gini, bisa nggak summarize gitu? mungkin itu yang dialami artis sekarang adalah problem kapitalisme, bukan di problem artistiknya, Monetisasinya. komersialnya. Sisi komersialnya. Sisi komersialnya. Iya, artistiknya juga ya tergantung artisnya juga ya bisa. Bener. Bahkan mungkin beberapa bisa utilize AI untuk berkarya lebih bagus. Bener. Jadi kalau gue sebagai seorang musisi, gue tulis syairnya, gue bisa gue mix sendiri dan tools. Dulu kan kalau kita lihat salah satu sebelum terdisrupt hari ini keyboard. Iya. Itu sebenarnya apa? Mendisrupsi proses yang dulu kan. Ya, alat-alat akustik yang lain nih bener. Bener. Aditya Sofyan, Sinden Tosca itu kan bedroom musician Iya, tuh iya. yang bisa dari rekaman. Oke. Saya rasa ya problem itu bukan problem artistik, malahan itu empower orang-orang yang memang artis gitu loh. Iya. Nah problem ya kita bisa bicara masalah royalti atau saya yakin itu ada solusinya. Cuma saya rasa kita mungkin udah miss out emphasis kita itu bagusnya itu recently ya baru mulai live performance mulai keluar lagi gitu. Tapi tentunya ini jadi pertanyaan karena artinya seorang artis gimana pun juga kalau dia mempunyai kedalaman depth ya. Dia mau dia nggak bisa replace digital dengan live performance karena di live performance bisa cerita, orang bisa connect sama itu saya rasa itu nggak akan bisa di replace. Iya. Oke. Nah, satu. Chris, dari omongan kita mungkin Yang 5-6 kemana-mana tahun yang ini lalu. ya. Nah, omongan kita 5-6 tahun yang lalu tuh gue sempet dinasehatin sama dia ada 2 hal. Yang pertama terkait investment. Yang selalu gue inget sampai detik ini adalah your investment should make you a better person. Itu satu. Itu quotes-nya Chris ya? Ya. Iya. Terus yang kedua, dia udah wanti-wanti dari zaman dulu. Informasi itu deres banget, ya kan? Lu juga sempat nge-tweet soal ini. Informasi deres banget, potentially akan bikin kita anxious seperti apa yang gue alami beberapa bulan terakhir. Dan akan sangat sulit untuk memfilter apa informasi yang benar-benar berguna tuh buat kita ya, gitu ya. Nah, dari 2 quotes ini kan sebenarnya butuh moral ground yang bagus. Pertama, kalau lu nggak punya moral ground yang bagus, itu tadi ya, investment lu mungkin potentially nggak akan bisa lu make a better person, making lu better person. Lu ambil cara-cara yang mungkin nggak elok lah ya, untuk yang penting duit. Terus yang kedua mengenai informasi yang di consume. Tadi lu sempat bilang juga, the way kita consume information bikin kita makin jadi biner, ya kan? Makin jadi binary. Lu nggak tahu spektrum, yang lu tahu hanya salah benar, jahat baik, ya atas bawah kanan kiri gitu. Gua ngerasa between yang 1 dan yang 2 itu ada kaitannya sama kegelisahan moral yang dialamin sama younger audience kita sekarang. Dihadapkan pada situasi yang menurut gua nggak gampang. Mungkin gua kalau masih muda sekarang dihadapkan pada itu tuh Chris. Kelar Chris. Apa saran lu? Mungkin saya itu orang yang cukup beruntung ya, diberkati karena saya itu kan ada saya mungkin umur saya gue harusnya lebih tua dikit deh dari kalian. Lu berapa sih? Berapa sih? Umur? 38. Sama. Oh sama juga ya? Sama. 37. Oh iya masa kita beruntung. Kita beruntung itu kita masih di sisi kita yang masih mengenal buku sebagai koran bahkan. Koran masih kan? Majalah. Jadi koran majalah printed lah istilahnya. Karena fondasi kita di sana segala sesuatu yang kita consume dari internet hari ini mungkin dari berita-berita ekonomi saya masih bergantung sama kontan sama ekonomis yang menurut saya dasarnya itu printed dulu. Menurut saya printed mungkin secara ini dulu saya ada satu buku ya, Neil Postman. Dia bilang gini, dia bukunya itu Amusing Ourselves to Death. Itu saya ada di Instagram saya. Dia bahas ini tahun 80-an ya. Dan saya rasa apa yang dia cerita itu semuanya itu on steroid sekarang. Dan saya rasa dia ada bilang satu, the message itu dipengaruhi oleh medium. Jadi medium itu akan mengubah.
Jadi misalnya ada hal-hal ide-ide penting, itu gimana pun lu gak akan bisa belajar lewat Reels atau TikTok. Itu mediumnya harus buku gitu loh. Jadi gua mungkin 30-40 tahun lalu saya rasa untuk hal-hal yang dalam, yang perlu depth, itu at the end of the day we still need to print. Karena mediumnya itu mendukung message-nya gitu. Jadi karena hari ini ya mungkin buat anak-anak muda yang masuk tiba-tiba yang nggak tahu apa itu koran, apa itu printed stuff ya, spend more time di toko buku. Di tempat-tempat komunitas yang memang banyak bahas, karena we miss out a lot of things. Mungkin literasi kita ya, literasi kita as a nation itu sangat rendah. Konsumsi buku itu makin tinggi Sekarang. makin tinggi, tapi orang yang baca buku itu aja. Artinya orang yang sekarang baca bukunya lebih banyak. Sedangkan yang nggak baca buku hilang. Itu masalah kita as a nation. Dan kita itu negara yang dulu literarinya cukup kuat gitu. Banyak kok penulis-penulis yang bagus gitu. Dari Jadi menurut gua di mana kita tempatin ground kita, akar kita. Kalau dalam informasi, saya selalu taruh ground kita di lebih printed karena informasinya lebih pelan dan noise-nya itu lebih sedikit. Jadi itu adalah cara lu memisahkan antara noise dan signal. Mungkin bukan memisah. Cara memisahkan itu tetap kita sendiri. Cuma karena dari buku memberikan gua konteks ketika kita melihat sesuatu yang online. Karena online itu menambah informasi dan signal to noise ratio-nya makin parah. Makin mengecil signalnya. Lu sekarang konsum informasi online makin berkurang Saya apa? dari mana? Oke, saya Instagram hampir sedikit saya informasi yang saya dapat dari Instagram. Ya, saya kasih contoh. Kemarin saya ada buat artikel terakhir ya. Saya tulis, saya posting di Instagram. Dari Instagram mungkin kemudian ada yang buka email. Nah, gue yakin reach gue di Instagram itu jauh lebih gede. Tapi yang buka dari email 4 kali lipat lebih banyak dari Instagram. Yang klik link. Jadi yang klik link dari Instagram itu cuma 1, kalau dari email 4. Jadi Instagram itu memang bukan orang untuk konsum. Jadi orang sering bilang, Chris, kenapa tuh posting lu semua tulisan gitu, ada gambarnya kayak atau apa gitu kan? Gak bisa, algoritma itu is against deep thought gitu. Dan akhirnya dulu saya temukan satu hal. Setiap kali kita buat sosial media ini gua observe ya, kita sering marah loh. Bukan marah, enrich. Kita lihat ada ketidakadilan ini. Cuma gue bilang ya, di generasi kita harus benar-benar pilih-pilih. Apa sih yang membuat lu marah? Jangan sampai istilahnya ketidakadilan buat lu marah. Kemudian nanti pantai penuh sampah marah. Ya, misalnya pohon ditebang lu juga marah gitu. Ini semuanya ada istilahnya ada alasannya kenapa kita marah, tapi dari kita harus pilih. Karena energi kita itu terakhir yang benar-benar penting buat kita, energi kita udah habis. Karena kita marah terus gitu loh. Jadi istilahnya ini yang harus kita hati-hati karena our time is not infinite. Chris, thanks a lot ya. Thank you banget. Ini pesan terakhirnya jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Ini terima kasih. Choose your rage wisely. Choose your rage wisely. Channel your anger ya. Channel your anger, betul. Channel your anger. Ini terima kasih atas waktunya, terima kasih atas burgernya. Chris bisa di reach out di akun Instagram lu ya. Chris.angkasa. Chris.angkasa. Medium lu mau di promote juga nggak? Gak usah lah. Nggak usah. Ntar lihat aja Twitter. Mogul di mana nih? Twitter sama. Mogul di mana aja? Kita di SCBD Park sama di Isfara sekarang. Iya. Ada Mogul juga. Terus ada Roti Romi, bukan punya lo tadi? Roti Romi punya teman baik saya. Ya, nggak apa-apa. Roti Romi juga. Tadi saya dikasih makan. Ya. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ada? Nggak ada. Bye-bye.